الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم المنزل عليهم وإنه لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan amanah kepada kita, amanah berupa iman, Islam, kesehatan, kekuatan serta kesempatan. Yang mana itu semua amanah tadi hari ini telah kita tunjukkan dan kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita, meninggalkan segala aktivitas di luar sana, baik profesi, perniagaan, nelayan dan lain-lain dan sebagainya. Idza nudiya ila salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Kita tinggalkan itu semua, hanya tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita tampakkan sebagai hamba yang beriman. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pikirnya, risaunya, tetes air matanya, tetes darahnya, rela berbajukan pedang bermandikan darah agar ini umat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan siratal mustaqim. Yang mudah-mudahan kita dapat berkumpul dengan beliau beserta orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang berhati mulia, pada kesempatan yang kesekian kali ini khatib mengingatkan terkhusus kepada diri sendiri dan segenap kaum muslimin di hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, bahkan dikatakan hari rayanya umat Islam seluruh dunia, yaitu hari Jumat yang penuh berkah. Di hari ini khatib menghimbau dan mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan penuh keyakinan, orang yang taat menjalankan perintah Allah, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses, dialah orang yang berbahagia dunia menuju kampung akhirat. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, membangkang perintah Allah, sepele akan perintahnya, tak mau mendengar ajaran kekasihnya, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan penuh keyakinan orang seperti ini, hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang merugi, orang yang celaka, dunia yang sementara ini, akhirat yang selama-lamanya. Walaupun mereka nampak bahagia di dunia ini, tetapi dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini, hadirin jamaah rahimakumullah, bagaikan orang yang naik pesawat tapi sebentar lagi mau jatuh.
nikmat rasanya, ujung-ujungnya sengsara dunia dan di akhirat. Mu'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena pentingnya Jumat ini, maka sekali sepekan umat Islam diarahkan fardu ain berkumpul dalam suatu masjid untuk mendengarkan wasiat dan takwa. Apa gunanya? Agar kita ingat lagi dan lagi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak menginginkan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tergelincir hanya dengan kehidupan yang kecil. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman berakal, hari-hari kerjakanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang terbesar adalah amar ma'ruf nahya 'anil munkar. Mengajak kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Yang lebih kurang 23 tahun diperjuangkan, yang beban ini sekarang diserahkan kepada umat, di pundak-pundak umat akhir zaman. Lalu bagaimana jika kita tidak mengamalkannya? Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi." Seseorang yang meninggalkan sunnah Rasulullah yang paling besar ini, yaitu sunnah dakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka Rasul ancam haram baginya keberkahan wahyu. Dibaca Al-Quran tak paham-paham, ditadabburi malah melenceng, dikaji tambah sesat. Kenapa? Sebab tidak memperjuangkan agama. Melihat orang maksiat, biarlah, paling-paling ini tertangkap, dia yang tertangkap, dia yang celaka, dia yang gila. Dibiarkan. Padahal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pembiaran itu berlaku untuk dirinya. Hurimat barakatul wahyi. Dibacakan Al-Quran kepadanya, dibangkang, ditentang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa hari ini umat meninggalkan usaha-usaha agama ini? Sunnah Rasulullah yang paling besar itu usaha mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebabnya adalah terlalu terlena dengan kehidupan dunia, sehingga mereka mengagungkan kebesaran dunia. Idza 'azzamatid dunya nuji'at min haibatil Islam. Ketika umat hari ini mengagung-agungkan, membesar-besarkan dunia, nuji'at min haibatil Islam, Allah cabut dari umat ini kehebatan Islam. Islam agama yang tertinggi. Al-Islamu yu'la wala ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini tinggi yang tidak ada menandinginya. Tetapi karena umat Islam hari ini, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terlalu mengagung-agungkan kebesaran dunia, sehingga kehebatan Islam itu sendiri pudar. Maka kesempatan dan Jumat yang mulia ini, mari sama-sama kita berpikir dan merenung, mau kita bawa kemana diri kita ini? Mau kita hadapkan kemana diri kita ini? Kepada dunia kah yang dunia akan kita tinggalkan, atau dunia yang akan meninggalkan kita? Atau kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan lama lagi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan ada dua tempat di sana itu, yaitu imma kalanya surga dan imma kalanya neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan di dunia yang sangat singkat sekali ini, a'maru ummati baina 60 wa 70 aman. Umur umatku ini hanya berkisar 60-70 tahun saja. Maka jadikanlah 60 dan 70 tahun itu untuk mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya,
yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa penyakit ketika umat terlalu membesar-besarkan dunia? Maka Rasul juga memberikan penjelasan ketika ini umat membesar-besarkan dunia, mengagung-agungkan dunia maupun itu jabatan, maka terjadilah caci maki antar sesama, saling caci. Idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Ketika umat ini saling caci maki, saling mencaci, saqatat min ainillah, gugurlah mereka dari pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gugur gara-gara dunia, gara-gara jabatan, jelekkan si fulan, buka aib si fulan, buka ini, buka itu. Ditunjukkannya kehebatannya, ditunjukkannya kebahagiaannya, nampak ujub, nampak riya, nampak ghibah di sana. Apa sebab? Azamatid dunia, karena terlalu mengagung-agungkan dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebab itu Imam Hasan Al-Basri berkata, tafakkadu halawata fi salasati asya. Carilah kemanisan, kenikmatan, kelezatan dunia dalam 3 perkara. Kita sebagai orang beriman harus berusaha dan mencari dan berpikir untuk mendapatkan 3 perkara, mendapatkan kelezatan dunia ini. Karena perkara ini tidak butuh biaya, tidak butuh ongkos, dan tenaga pun sedikit dikeluarkan. Apa itu 3 perkara itu? Satu di antaranya, tafaqqadu halawata fi salati asya fi salati wa fi dzikri wa fil Qur'an fa in wajadtum abshiru fa in wajadtumuha fa abshiru. Carilah kelezatan, kemanisan, kenikmatan dunia di dalam solat. Jadikan solat ini, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi penyejuk mata, menjadi teman terbaik, menjadi tempat kelezatan, keharmonisan, kemanisan, tempat ketenangan, tidak butuh biaya. Cukup wudu, menghadap kepada Allah, selesai segala permasalahan, penat-penatnya hilang. Namun hari ini, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika umat gelisah, ketika umat bingung, dia cari tempat ketenangan dengan melanggar perintah Allah. Minum tua dianya, basabu-sabu dianya, menjudi dianya. Bukan selesai masalah, bertambah masalah. Bukan tambah nikmat hidupnya, tambah susah hidupnya. Carilah kehidupan, kemanisan dunia ini dengan memperbanyak solat. Solat fardu dijalankan 5 kali sehari. Subuh dijaga, maghrib jaga, zuhur dijaga, bukan 3 kali sehari. Rawatibnya, qobliyah ba'diyah dijaga. Salat-salat nawafil, duha, baik yang lain ataupun malam, tahajud dijaga. Witirnya dijaga. Walaupun cuma 2 rakaat, salat sunnah kita tetap kita jaga. Harus berani kita. Kalau tidak bisa kita berbahagia dengan mal, dengan harta, dengan pangkat, maka berbahagialah dengan amal. Kemudian carilah kelezatan, kemanisan hidup di dunia ini yang sementara, fi dzikri, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita praktekkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berzikir hari-hari, kita dudukkan diri kita, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadabbur, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Qur'an, carilah kelezatan kehidupan dunia sementara ini dengan membaca Al-Qur'an. Baik membacanya, baik mendengarnya, baik mengkajinya, baik mentadabburinya, kita usahakan mendapatkan kemanisan di situ itu. Fa in wajadtumuha
Fa'abshiru, jika kalian mendapatkan kemanisan itu, maka berbahagialah dan peganglah itu erat-erat. Jangan diganti dengan yang lain-lain. Sudah nikmat hidupnya dengan kajian, dengan sholat, dengan zikir, bosan pula dia ingin mencari kelezatan selain itu, tambah celakalah dianya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Hasan Al-Basri katakan, wa illa fa'lamu annal baba mughlaq. Jika kalian tidak mendapatkan kemanisan dalam 3 perkara itu, maka pahamilah, ketahuilah bahwasanya pintu-pintu kebaikan dalam dirimu mughlaq, tertutup dan terkunci. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan Jumat yang kesekian kali ini, mari canco tali wando, sing-singkan lengan baju kita, kencangkan tali pinggang kita, bertanda betul-betul sungguh-sungguh memperbaiki diri kita. Jangan tunggu penyesalan. Penyesalan tiada ada artinya nanti di kehidupan akhirat. Walaupun tetes air matamu sebanyak 7 samudra dan merupakan darah seluruhnya, setitik api neraka jahanam tak dapat dipadamkan oleh air mata tersebut. Namun hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika di dunia ini menyesal dan menangis, 1 tetes air mata kita menyesal dosa kita dapat menghapuskan kobaran api neraka jahanam yang berkobar-kobar di akhirat sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa baik dari kalangan laki ataupun perempuan yang mereka beramal saleh lalu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang mewah, tapi kehidupan yang baik. Masalah tetap ada, namun dalam masalah perasaannya baik. Miskin tetap mungkin, namun di dalam kemiskinan hidup berbahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintahnya, yakinlah dengan seyakin-yakinnya Allah berikan dia kehidupan yang sempit. Walaupun dia presiden, walaupun dia gubernur, orang kaya raya, punya pengawal, rumahnya besar, namun di dalam rumah yang besar itu terasa sempit kehidupannya. Kenapa? A'radu an dzikri, karena tidak pernah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullah.